Bam, kali ini kita bakal ngebahas ya yang namanya benda yang berbau mistis nih. Nah, biasanya nih kalau kamu dengar kayak benda-benda berbau mistis itu pasti benda-benda yang ya benda-benda tajam gitu ya, yang katanya tuh menyimpan aura mistis, aura magis gitu ya. Bahkan kayak itu ada yang namanya pernak-pernik perhiasan gitu yang katanya itu bisa membawa atau memiliki aura magis nih. Tapi nih Bam ya, ada sebuah benda gitu ya, ya bilang aja tuh bisa dikatakan lukisan gitu Bam ya, yang harusnya itu menjadi sebuah pajangan yang indah, tetapi itu dianggap menjadi sebuah benda yang sangat menakutkan bawan. Bahkan nih Fem ya, maksud aku membawa kutukan nih Fem. Aduh, ini gimana ceritanya? Ya udah deh Fem, welcome to my channel ya Aji Fem, dan ya udah deh nggak usah banyak babi bu lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Nah, jadi nih BM kita kenalan dulu sama ini lukisan nih. Nah, lukisannya kayak gini nih BM ya. Ini dikasih nama The Crying Boy nih. Nah, jadi tulisan ini ya atau lukisan ini maksud aku maaf. Nah, itu dilukis sama seseorang yang berasal dari Italia sana. Yang pertama Giovanni Bragoli nih kalau nggak salah namanya gitu nih BM ya. Nah, jadi di ceritanya dia itu terinspirasi terus melukis gitu. Salah satu lukisan ya itu gambarnya anak kecil gitu ya yang lagi nangis biasa gitu, maksud aku ya maksudnya kayak anak-anak lagi nangis tapi ya biasa aja gitu, lukisannya tuh nggak ada yang namanya aneh-aneh gitu di awalnya. Nah tetapi nih Vem ya, lambat laun perjalanannya ini lukisan gitu dianggap membawa kutukan gitu bagi siapa saja yang punya atau memegang lukisan ini. Kok bisa gitu ya? Jadi ini Bem ya ceritanya di awal tahun ya 1985 nih ya. Ada sebuah keluarga yang akhirnya milikin nih ya. Pokoknya ceritanya ini keluarga gitu milikin lukisan ini nih, The Crying Boy ini nih Bem. Tapi nih ya pada awalnya ini keluarga gitu nggak mikir macam-macam ya. Oh yang namanya juga lukisan nih Bem ya. BTW kalau kamu perhatiin ya, itu lukisannya tuh penuh seni nih Bem. Nah, terus nih ya, lambat laun waktu berjalan ya, mereka nggak sadar bahwa mohon maaf ya, ini lukisan gitu ya, bakal membawa malapetaka buat mereka nih. Karena di tahun itu ya, 1985, ini akhirnya mereka itu ya, rumah mereka itu atau tempat hunian mereka itu terbakar ludes nih, Wem. Semuanya tuh kebakar nih, Wem. Dan kamu tahu apa? Yang lainnya kebakar nih, Wem ya. BTW yang namanya itu kebakaran itu yang namanya benda plastik gitu, kertas gitu pastinya itu ikut terbakar dong Web ya. Tapi ini lukisan itu nggak ikut kebakar gitu. Nah jadi karena hal itu pasti serem lah ya, kamu coba bayangin ya rumah kebakaran gitu tapi lukisan itu utuh nih Vem. Nah setelahnya nih Vem ya, itu ceritanya lukisan ini ya yang namanya juga orang udah kena musibah gitu ya, ya kayaknya mungkin ya terabaikan atau gimana ya, BTW ya ceritanya gitu. Terus ada lagi nih kebakaran di tempat atau di rumah-rumah atau di hunian yang lainnya nih. Dan kamu tahu nggak apa nih Beb? Ini lukisan ditemukan di tempat hunian-hunian orang-orang yang mengalami kebakaran, di mana semua itu ya yang kena kebakaran itu pastinya itu angus semua jadi debu gitu. Tapi ini lukisan itu masih utuh gitu ya, kayak aku bilang tadi nih logikanya nih ya, ini kesannya kan kalau aduh habis kebakaran kok ada ini lukisan gitu ya, kesannya apa ini lukisan kayak membawa kutukan gitu. Tapi BTW juga yang bikin serem gitu ya, ini lukisan kayak ada yang ngelindungin gitu karena yang namanya kebakaran gitu nih Vem ya, itu plastik ya, yang namanya lukisan itu kan dari kertas tapi dia itu masih utuh nih Vem. Dan terlepas nih Bem ya, bagaimana ini lukisan gitu berpindah-pindah, kamu tahu nggak nih Bem? Jadi mereka nih 50 rumah gitu yang punya ini lukisan ya, lukisan ini gimana cara berpindahnya atau aku nggak tahu ya, yang jelas nih 50 rumah ya atau 50 orang pemilik gitu yang pernah memiliki ini lukisan gitu. Itu mereka itu mengalami hal-hal yang ya itu udah jelas di luar nalar nih Bem ya. Mereka nih kadang-kadang ya mendengar suara-suara aneh gitu ya, di tengah malam tuh pas ada kedengaran suara-suara aneh. Belum lagi di web ya itu lukisan gitu ya, terkadang itu mereka merasa kalau ini di belakang lukisan itu kayak ada yang memperhatiin mereka gitu. Jadi ini udah 50 hunian gitu ya, yang pokoknya yang punya ini lukisan merasa kayak rumahnya itu suasananya tuh jadi serem gitu, jadi kayak angker gitu. Ini lukisan jadi aduh serem. Padahal ini kalau kamu perhatiin ya gambar ini ya, gambar lukisannya itu kayaknya biasa aja tau. Tapi ya yang namanya kalau kita ngelihat satu gambar gitu, kalau kita perhatiin ya jangan kan gambar gitu, kadang-kadang kalau kita mati lampu gitu bercermin gitu lama-lama kita juga takut gitu ya ngelihat pantulan sendiri gitu.
Oke deh Bam, back to topic ya. Tetapi ini yang paling mengerikannya atau yang paling serem ya. Jadi ada seorang yang mengklaim bahwa dia itu saat memiliki lukisan itu, dia itu mengklaim bahwa dia mendengar ya suara seorang anak, seorang anak kecil yang menangis. Dan pas dia cari-cari gitu ya, suaranya itu berasal dari mata anak itu gitu ya. Kalau tertuju gitu dari mata anak itu, dan suaranya itu benar-benar serem, lirih gitu ya. Kayak si anak ini kayak menangis lirih, kayak meminta sesuatu, bahkan nih ya dia terkesan mengatakan bahwa ini suara itu kayak mengesankan bahwa kayaknya siapa aja yang memiliki ini lukisan gitu Bem ya, itu bakal kena kutukan nih. Selain suara nih Bem ya, pasti kamu bakal mikir nih, emang kalau mereka yang punya itu ngerasa kalau ini boneka udah kayak ngeganggu gitu, nyeremin gitu ya. Nah, ada yang mengklaim bahwa mereka yang memiliki ini gitu, memiliki lukisan ini, maaf maksud aku yang memiliki lukisan ini, itu mencoba untuk kayak ngebuang gitu ini lukisan ya, bahkan kayak ngerusak kayak gitu atau ngebakar ini lukisan ya. Jadi mereka ada juga gitu ngeklaim bahwa mereka tuh udah berusaha untuk menyingkirkan lukisan ini, tetapi tahu nih Bem nggak, itu semua nggak berhasil gitu, karena mereka mengklaim bahwa mereka udah berusaha gitu buat ya kayak aku bilang tadi menyingkir lukisan ini, tetapi seakan-akan lukisan ini mengendalikan hidup mereka. Jadi semua usaha mereka untuk menyingkirkan lukisan ini itu gagal nih Bem. BTW nih Bem ya, klimaks atau inti dari semua kisah ini nih Bem, di mana ya ini lukisan The Crying Boy ini masih ada gitu di luar sana, dan sampai sekarang itu masih utuh nih Bem. Sekarang pertanyaannya nih Bem ya, yang terus menghantui dan berputar di sekeliling lukisan ini, bagaimana boneka ini bagaimana lukisan ini ya itu bisa bertahan ya di tengah kobaran api gitu ya. Dan siapa sih seseorang yang benar-benar ngelukis ya lukisan The Crying Boy ini ya. Belum lagi ya, sebenarnya siapa sih The Crying Boy ini, siapa sih karakter yang digambar ini, dan apa sebenarnya yang ditangisin gitu. Jadi semua hal ini membuat ya ini lukisan tuh benar-benar nyeremin gitu juga. Bem, itu dia ya cerita dari sebuah lukisan ya di Eropa sana yang emang nih udah legend gitu ya, dan ini emang udah ya ceritanya tuh udah legend gitu nih Bem. Tapi ya yang menjadi pertanyaan itu ya tetap aja nih Bem ya, sebenarnya ya apa yang ada di dalam lukisan ini, kok bisa gitu ya. Ya aku bilang nih, aku sampai sekarang ini masih mikir nih ya, itu kertas gitu ya dari apa gitu ya, terus dibuatnya kan di tahun 80 atau 90 gitu nih Bem, atau ya tahun 80 gitu, kok bisa nih ya pas kebakaran gitu semuanya tuh ludes. Nah ini nih nggak kebakar gitu nih Bem, karena memang ya hal-hal yang berbau mistik gitu emang di luar logika nih Bem ya. Oke deh Bem, buat kamu nih yang udah tahu nih tentang ini cerita ini gitu, atau kamu punya pandangan tersendiri ya kira-kira nih ya, itu beneran gitu ya, beneran nggak ini, atau memang ini lukisan gitu ya, ada sesuatu yang membuat biar lukisan ini terlihat gimana gitu. Coba nih kamu komen di bawah. Dan Bem, sebelumnya nih Bem, aku minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya nih Bem ya. Dan aku minta bantuan kamu buat like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya di Aji Bem, because you my family, I call you my Bem. Bye bye.